Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sarasdewi. Saya dari program studi S1 Farmasi di Universitas Megariski Makassar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sesuai judul saya, yaitu industri farmasi. Bagi kalian yang ingin tahu apa sih itu industri farmasi, mari simak penjelasan saya berikut ini. Sebelum saya akan membahas mengenai industri farmasi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu farmasi. Nah, bagi kalian di sini ada yang tahu nggak apa sih itu farmasi? Nah, jadi farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk obat. Terus ilmu farmasi adalah terapan dari sedikitnya 3 bidang ilmu. Yang pertama ada kedokteran, kimia, dan juga biologi. Dan farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang artinya obat dan racun. Mengapa demikian? Nah, karena dikatakan obat apabila penggunaannya tepat, dan akan menjadi racun apabila salah digunakan atau tidak tepat. Setelah itu definisi industri. Nah, industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Definisi industri farmasi yaitu merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat-obatan dalam skala yang besar. Setelah itu kita akan membahas CPOB, yang dimana CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik, atau di dalam bahasa Inggris disebut CGMP, yaitu Current Good Manufacturing Practice, bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, alasan untuk melaksanakannya CPOB itu apa sih? Yaitu ada 2. Yang pertama, sangat kecil kemungkinan pasien untuk menemukan adanya kesalahan dalam pembuatan obat. Dan yang kedua, pasien mengalami bahaya fatal apabila mendapat produksi yang cacat atau salah dalam penandaan batch. Selanjutnya, yaitu syarat cara pembuatan obat yang baik. Nah, obat yang bermutu harus memenuhi 5 persyaratan utama. Dan yang pertama adalah identifi, di mana identitas pada label harus sesuai dengan isinya. Dan yang kedua, uniformity, mutu harus seragam. Dan yang ketiga adalah potensi, di mana potensi zat aktif harus sesuai dengan yang tertera pada label. Dan keempat, harus efikasi, di mana harus berkhasiat. Dan yang kelima adalah safety atau aman. Selanjutnya, menerapkan CPOB, cara pembuatan obat yang baik, berarti juga bekerja untuk misi kemanusiaan menyelamatkan jiwa sesama dalam bidang kesehatan. Nah, baiklah, saya akan membahas aspek-aspek yang terkandung dalam cara pembuatan obat yang baik. Yang pertama, industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Yang kedua ada personalia, di mana industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Dan yang ketiga adalah bangunan dan fasilitas, di mana bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, pencemaran atau hilang, dan kesalahan lain, dan memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif. Dan keempat ada peralatan. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan di kualifikasi dengan tepat. Dan selanjutnya ada sanitasi dan higien. Yang pertama, higien perorangan, di mana terbagi 3. Yang pertama adalah tiap personil yang masuk area pembuatan hendaklah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Dan yang kedua, semua personil hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat direkrut. Dan ketiga, tiap personil yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka yang dapat merugikan mutu produk hendaklah dilarang menangani bahan awal, bahan pengemas, dan bahan yang sedang diproses. Dan yang kedua adalah sanitasi bangunan dan fasilitas, di mana hendaklah tersedia dalam jumlah yang cukup
sarana toilet dengan ventilasi yang baik dan tempat cuci bagi personil yang letaknya mudah diakses dari area pembuatan. Selanjutnya ada validasi prosedur pembersihan dan sanitasi, di mana prosedur pembersihan, sanitasi, dan higien hendaklah divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas prosedur memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya produksi ketentuan cara pembuatan obat yang baik, yaitu penerimaan bahan awal, penyimpanan bahan awal, penimbangan, pengolahan, dan pengempakan. Selanjutnya yaitu pengawasan mutu, di mana tugas bagian pengawasan mutu adalah untuk melakukan sampling, inspeksi, pengujian, pemantauan, pelulusan dan penolakan terhadap bahan baku, bahan kemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Terus tugas inspektor yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan selama proses produksi. Selanjutnya, selama proses bagian pengawasan mutu melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu berat, pencetakan tablet, dan pemeriksaan kesesuaian produk. Setelah itu ada inspeksi diri, audit mutu dan audit, dan persetujuan pemasok, di mana tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Dan selanjutnya penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis. Untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem bila perlu mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Selanjutnya dokumentasi, di mana dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari pemastian mutu. Setelah itu, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, di mana pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui, dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Selanjutnya, ada kualifikasi dan validasi. Cara pembuatan obat yang baik mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, dan yang terakhir saya akan membahas peran apoteker di dalam bidang industri farmasi, di mana peran apoteker di dalam bidang industri farmasi terbagi menjadi 3 peran fungsinya. Yang pertama adalah bidang produksi, di mana seorang apoteker melaksanakan proses produksi sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik. Dan yang kedua adalah bidang quality control atau disingkat QC, di mana apoteker berperan untuk melakukan pemastian mutu dari bahan awal hingga proses produk jadi. Dan terakhir adalah quality assurance yang disingkat menjadi QA, di mana apoteker berperan untuk melakukan verifikasi ulang dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi jadi sehingga dinyatakan layak untuk dipasarkan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai industri farmasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.